Shalom dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menyampaikan dan menerima firman Tuhan. Di hari Minggu ini saudaraku, mari kita mempersiapkan kembali atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat kita menyampaikan firman ini yang akan kita sampaikan di ibadah KKR di hari Minggu ini. Saudara-saudara, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas segala pertolongan yang Dia berikan dan izinkan boleh kita terima dalam hidup kita. Kita dikuatkan dan dimampukan memahami dan melakukan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami rasakan sebagai sumber kekuatan yang seutuhnya. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan bagi kami. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk dapat menyampaikan dan melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, kami akan membaca dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan renungan yang sudah saya bacakan kepada kita sekalian. Tema kita di hari Minggu ini, di kebaktian gabungan di KKR GBKP di hari Minggu ini, yaitu dengan tema budaya karo. Shalom dan mejuah-juah buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, seperti yang sudah saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian, satu hal yang menjadi catatan di sini adalah di mana Yesus berada, di situ ada kecukupan. Di mana Yesus berada, di situ masalah diselesaikan. Di mana Yesus berada, di situ tidak ada yang direndahkan. Di mana Yesus berada, tidak ada yang dipermalukan. Di mana Yesus berada, selalu ada jalan keluar. Hal ini saudara-saudara dapat kita pahami dan pelajari lebih lanjut ketika pertama sekali Yesus melakukan tanda mujizat, yaitu di perkawinan di Kana. Di perkawinan di Kana ini mengangkat sebuah tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi ini ketika ibu Yesus dan Yesus, begitu juga dengan orang lain yang ada di pesta tersebut, ketika pesta berlangsung tentunya seperti adat kebiasaan orang Yahudi, selalu memberikan anggur yang terbaik bagi tamu-tamu yang terhormat. Semakin lama anggur tersebut akan diberikan dengan kualitas yang tidak baik. Itu menurut tradisi yang ada. Tetapi tradisi yang ada ini ternyata ada perubahan setelah Yesus ada di situ. Kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur? Tentu ada masalah.
Masalah ini bisa diketahui karena ada kepedulian. Siapa yang peduli? Tentunya Ibu Yesus yang diundang dan ada di pesta tersebut. Orang yang ada di pesta itu begitu banyak sekali, tapi Ibu Yesus sangat tekatan sekali melihat segala perjalanan pesta dan apa yang dibutuhkan dalam pesta itu. Dia melihat bagaimana apa yang dibutuhkan dan apa yang akan terjadi. Ini perhatian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibu Yesus bagi kehadirannya di pesta perkawinan yang ada di Kana. Ketika masalah itu ada, saudara-saudara, dia meminta bantuan kepada Yesus. Tapi jawaban Yesus mengatakan bukan berarti dia tidak menghargai apa yang disampaikan oleh ibunya. Tapi jawaban Yesus menentukan bahwa waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kebutuhan manusia. Hal ini dapat kita lihat ketika jawaban Yesus kepada ibunya. Ibunya mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Yesus tersebut, apapun yang diperintahkannya, lakukan. Artinya, ketika Ibu Yesus meminta kepada Yesus dan memperoleh jawaban dari Yesus, dan Ibu Yesus memberikan ultimatum kepada orang lain untuk mengikut apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya, saudara-saudara, dari perikop kita ini bisa kita lihat bagaimana Yesus tampil dengan waktu yang tepat di perkawinan di kota Kana, sehingga air yang diubah menjadi anggur sama kualitasnya dengan anggur yang super. Sampai pesta selesai, anggur yang diberikan selalu anggur yang terbaik. Artinya kehadiran Yesus di sini memberikan satu perubahan bagi tradisi Yahudi. Apa perubahan itu? Kebiasaan orang Yahudi ketika minum anggur keundangan yang dihadiri dalam pesta perkawinan, pasti yang pertama itu anggur yang terbaik, tapi semakin lama menjadi kualitasnya tidak baik. Itu yang terjadi selama ini. Tapi ketika Yesus sudah ada di situ, kualitas yang terbaik dan semua itu diperbaharui oleh kehadiran Yesus. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, kalau kita baca dari tema kita yaitu budaya karo, Yesus menunjukkan kehadirannya melalui perikop kita. Dia tidak menghapuskan tradisi, tapi dia melengkapi tradisi itu sendiri. Kita sebagai orang karo yang memiliki tradisi, tradisi kita juga tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sendiri sampai saat ini belum tahu dan belum dapat menggali sejauh mana budaya karo itu kita pahami. Bagaimana hal ini dapat kita sampaikan kepada adik-adik kita, sementara kita sendiri juga tidak tahu bagaimana dengan adik-adik kita. Dibandingkan dengan era digitalisasi pada saat ini, teknologi begitu kencang dan modern. Banyak sekali orang diperhadapkan dengan postmodern. Mereka menganggap belajar budaya karo itu lebih ribet dan mereka mungkin merasa tidak penting. Tapi buat semua pelayan KKR, melalui firman Tuhan ini, tugas kita adalah mewariskan budaya itu kepada adik-adik kita. Caranya bagaimana? Mungkin kalau kita tidak secara mendetail memahami tentang budaya, paling tidak hal yang konkret bisa kita sampaikan kepada adik kita di minggu budaya ini. Contohnya, ketika kita mengadakan kelas gabungan, ayo kita beli snack, jangan roti dari luar, tapi buat itu cimpa unung-unung orang karo. Dan ketika cimpa itu diberikan kepada adik-adik kita, katakan ini adalah makanan khas tradisi orang karo. Dan selanjutnya ada yang bisa bikin cimpa tuang. Kenapa tidak itu kita perkenalkan kepada adik-adik kita untuk kita makan bersama. Itu contoh konkret memperkenalkan budaya karo. Selain itu, di minggu budaya ini tentu beda dengan minggu-minggu yang lain. Minggu budaya ini kita menekankan memakai tradisi orang karo, dari pakaian uis nipes, pakai sarung, bisa menari. Itu kita perkenalkan agar adik-adik kita sejak dini mereka tahu bahwa mereka memiliki kebudayaan, yaitu di suku orang karo. Itu pentingnya minggu budaya ini agar sejak dini mereka diperkenalkan budaya yang patut mereka hargai sepanjang kehidupan mereka.
Untuk mempelajari ini, mungkin ketika mereka sudah beranjak semakin dewasa, mereka akan mencari, karena masalah budaya karo tidak asing lagi bagi mereka. Ketika mereka ikut di sekolah minggu, mereka sudah diperkenalkan paling tidak garis-garis besar bagaimana itu tertutur, bagaimana memakai budaya karo, wisnipes, sarung, dan lain sebagainya. Boleh kita perkenalkan secara konkret yang dapat disampaikan di ibadah minggu ini. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali dari kasus-kasus yang ada kita lihat, kita sudah terkikis sekali tentang budaya karo, baik dari segi budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi di minggu budaya ini, saudara-saudaraku, marilah Yesus hadir bagi dunia ini menyempurnakan budaya itu. Yesus tidak pernah menghapuskan budaya. Bangkitkan semangat adik-adik kita agar mereka cinta akan budaya karo. Mereka paham itu budaya karo dan mereka mau mencintai budayanya sendiri. Sebagaimana itu anugerah Tuhan bagi orang karo. Jangan malu jadi orang karo, tapi banggalah sebagai orang karo. Karena orang karo itu memiliki kekayaan budaya yang sangat perlu kita syukuri. Kebudayaan yang sangat baik sekali yang kalau kita sempurnakan dengan firman Tuhan yang menyempurnakan perjalanan budaya karo. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di hari Minggu ini. Kiranya pemahaman yang menyampaikan dan yang menerima apa yang kita sampaikan berakar sedikit saja tentang budaya karo akan membawa manfaat besar ketika mereka sudah besar kelak. Selamat mengikuti ibadah minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Firman ini menguatkan kami, memberikan hikmat kepada setiap pelayan KKR yang mengajar di ibadah KKR di minggu ini. Agar senantiasa di ibadah gabungan ini semakin banyak anak-anak kami yang mendengarkan dan menganggap penting sekali paham tentang budaya karo. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin.